Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Destiny Manaroinsong dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Hukum. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang Imago Dei yang telah diberikan tugas mandiri dari Nerd Davis. Nah, Imago Dei, kata yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti gambar Tuhan atau gambar Allah. Nah, kalau bicara tentang Imago Dei, merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melatai merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, memahami tentang Imago Dei. Nah, dalam bagian ini kita diingatkan kita tidak boleh mengartikan seenak-enaknya itu dalam arti kita tidak bisa mengeksploitasi, bahkan merusak dan melukai makhluk hidup atau bahkan binatang-binatang yang lainnya. Nah, di sini kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan. Jadi dalam pemahaman ini, yang pertama Imago Dei, kita harus ingat bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, contohnya misalnya ada yang merusak alam, ada yang membunuh binatang seenaknya, menyiksa binatang untuk dijual atau bahkan diambil bagian tubuh dengan sembarangan. Nah, dalam bagian ini kita harus ingat bahwa ini merupakan akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, karena dosa, manusia punya kecenderungan atau dalam tanda kutip melakukan kejahatan. Nah, karena dosa, sebagian besar manusia tidak menyadari status mereka sebagai makhluk yang diciptakan serupa dan segambar Allah. Nah, jadi bagian ini kita harus ingat bahwa orang-orang yang melakukan hal seperti itu akibat dari kejatuhan dalam dosa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sadar mengerti atau yang menjadi tanggung jawab kita di dalam dunia ini, kita harus tahu kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merawat dan menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, oleh sebab itu, kita diingatkan dalam hal ini mengenai Imago Dei. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun bisa saja kita berbuat salah, tapi biarlah hari ini kita semakin sadar, jangan mau kita tetap hidup dalam kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Nah, sebagai anak-anak Tuhan di dalam Imago Dei, kita harus senantiasa sadar untuk hidup sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai manusia dan hidup sesuai dengan kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Sekian pemaparan saya tentang Imago Dei, kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun siapapun. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.